Selamat bertemu kembali Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Shalom. Tanpa terasa, kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2023. Bagi umat Kristiani, inilah bulan yang penuh dengan kesibukan dan kenangan indah. Hari ini adalah hari terakhir dalam kalender gereja. Mulai besok, umat Kristiani di seluruh dunia memasuki Minggu Advent sebagai awal tahun gereja yang baru. Sebab itu, saya tidak melanjutkan renungan dari Injil Matius. Kita jeda sejenak untuk merenungkan ulang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Tema renungan kali ini ialah hidup bahagia di dalam Tuhan, berdasarkan Injil Lukas pasal 11 ayat 27-28. Beginilah tulis kesaksian Lukas di dalam kitab Injilnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara, semua orang tentu ingin hidup bahagia. Setahu saya tidak ada orang yang dengan sengaja ingin hidup susah, sengsara, menderita. Tetapi apa sih bahagia itu? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Konon, jika kita bertanya kepada seorang Inggris tentang arti bahagia, maka dia akan menjawab begini, "Saya bahagia jika dalam keadaan dingin di luar rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan sepiring sup panas di meja sudah tersedia." Jika kita bertanya kepada orang Rusia, maka jawabnya mungkin lain lagi. Dia berkata, "Anda merasa bahagia jika pada suatu malam pintu rumah Anda diketuk oleh agen rahasia yang bertanya, 'Inikah rumah Ivan Ivanovsky?' Lantas Anda menjawab lega, 'Salah, dia itu tetangga di sebelah rumah.'" Jika kita bertanya lagi kepada seorang pria Prancis tentang apa itu bahagia, maka jawabnya pasti lain lagi. Dia berkata, "Anda merasa amat bahagia jika ada seorang wanita menemani Anda minum champagne sampai pagi." Nah, itulah jawaban yang berbeda-beda, yang sekaligus menunjukkan bahwa rasa bahagia dapat ditafsirkan secara berlainan. Bukan saja berlain-lainan dan berbeda-beda, tetapi juga orang sering mencarinya pada alamat yang salah. Banyak orang mencari kebahagiaan pada harta, pada pangkat, pada kedudukan, pada uang. Banyak orang mengira jika dia punya rumah yang besar dan mewah, mobil yang bagus, harta yang banyak, maka secara otomatis pasti bahagia. Pasangan suami istri yang tidak punya anak berpikir dan membayangkan pasti akan bahagia kalau punya anak. Gadis-gadis mengira kalau punya wajah secantik bintang film pasti juga akan bahagia. Apakah benar begitu? Mungkin. Tetapi kebahagiaan yang didapatkan biasanya tidak lama, hanya sebentar, hanya sesaat. Kalau begitu, adakah kebahagiaan yang sejati dan lestari? Jika ada, bagaimanakah kita dapat memilikinya? Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kebahagiaan itu datang jika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Pada suatu kali ketika Yesus masih sedang berbicara, ada seorang perempuan yang berseru di antara orang banyak, sambil berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara, perempuan itu mungkin merasa takjub dan kagum akan kata-kata dan perbuatan Yesus. Sebagai seorang perempuan, naluri keibuannya menangkap perasaan gembira seandainya dia juga mempunyai anak seperti Yesus. Karena itulah dia berseru dalam nada bangga, atau boleh jadi dengan nada iri hati, bahwa ibu yang telah melahirkan Yesus pasti berbahagia, sebab sudah mempunyai anak yang berhasil dan menjadi orang terkenal. Iya betul, orang tua manakah yang tidak merasa senang, bangga, bahagia kalau melihat anaknya itu berhasil, sukses, terkenal. Saya pernah mengenal seorang ibu warga jemaat kami beberapa puluh tahun yang lalu, yang setiap kali kami bertemu, yang menjadi bahan pembicaraan hanyalah seputar anaknya. Anaknya yang tinggal di luar negeri begini begitu,
Anaknya yang sudah berkeluarga begini begitu, selalu itu saja yang jadi bahan percakapan. Nah, saya pikir ini hal yang sungguh wajar, bukan? Setiap orang tua pasti merasa bangga, pasti merasa senang, gembira, bahagia kalau anaknya mencapai prestasi tertentu, kalau anaknya lulus ujian, kalau anaknya mendapat pekerjaan yang bagus, kalau anaknya sukses dalam hidupnya. Saya kira perasaan yang seperti itulah bergetar di dalam diri perempuan yang berseru kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun Tuhan Yesus menampik seruan perempuan yang membanggakan dirinya. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Artinya, Tuhan Yesus melepaskan semua ikatan antara menjadi bahagia dengan segala hal yang bersifat duniawi. Hanya satu yang dapat membuat kita bahagia, katanya, yaitu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mendengarkan firman Allah saja tidak secara otomatis akan membuat kita bahagia. Kita baru benar-benar bahagia jika kita menjadikan firman itu sebagai pedoman hidup kita. Jika kita menjalankannya secara konsisten, kita akan berbahagia jika kita mengalami, merasakan kasih Allah yang begitu indah, dalam, luas, dan lebar. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Efesus 3 ayat 18. Perhatikanlah kata-kata Paulus yang berusaha memberi penjelasan tentang kasih Kristus yang terdiri atas 4 dimensi: lebar, panjang, tinggi, dalam. Paulus ingin berkata bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kasih yang Tuhan telah berikan kepada umatnya. Kata-kata manusia yang serba terbatas tidak kunjung dapat mendeskripsikannya secara utuh dan lengkap. Apa isi firman Tuhan yang dapat membuat kita bahagia? Yang pertama, kita tahu bahwa hidup ini adalah suatu anugerah. Anugerah itu artinya hadiah. Kita menerimanya tanpa harus bersusah payah, tanpa perlu membayar sepeser pun, tanpa harus berlelah-lelah. Penulis Mazmur 139 berkata di dalam doanya, "Dari belakang dan dari depan Engkau, yaitu Tuhan, mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya." Mazmur 139 ayat 5 dan 6. Yang mau dikatakan si pemazmur adalah bahwa Allah memelihara, menjaga, membela, melindungi sejak kita manusia berada di dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia, menjadi dewasa, sampai menjadi mandiri. Yang kedua, Allah mempunyai rencana keselamatan bagi umatnya. Inilah hal yang perlu kita camkan, bahwa Allah tidak pernah mengikhtiarkan yang jahat atas umatnya. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan bagi umatnya. Allah selalu menginginkan yang baik, yang indah bagi kita semua. Inilah rancangan keselamatan yang bersifat kekal. Nabi Yeremia menyampaikan nubuatnya terhadap umat Allah. "Sebab aku ini," yaitu Tuhan Allah sendiri, "mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," yaitu umat Allah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, Allah menghendaki agar kita menjadi saluran berkat. Kita sudah menerima kasih sayang, anugerah dan berkat-Nya dengan limpah. Dia ingin agar kita juga mau membagi-bagikan itu kepada semua orang yang lain, agar mereka pun dapat melihat, merasakan kasih-Nya melalui kehadiran umat-Nya, yaitu kita semua. Dan kita akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketika kita membagikan sesuatu, ketimbang ketika kita menerima sesuatu. Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Tahukah kita, saudara,
mengapa orang-orang yang kaya itu suka dan senang sekali memberi. Dengan memberi, mereka tidak akan pernah jadi miskin atau kekurangan. Malahan sebaliknya, dengan memberi mereka akan menjadi semakin kaya, sebab mereka semakin diberkati. Inilah salah satu rahasia untuk menjadi bahagia, dengan membagikan berkat Tuhan kepada mereka yang memerlukan. Saudara, kita sudah memasuki masa raya Advent yang membuka dan mendahului perayaan Natal. Dalam merayakan Natal nanti, marilah kita tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita membagikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dengan begitu, pastilah kita akan mengalami dan merasakan kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang rahmani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau telah memberkati kami sejak kami berada dalam kandungan ibu kami, hingga hari ini. Engkau mencukupkan, melengkapi hidup kami dengan segala apa yang kami perlu dan butuhkan. Engkau juga mengajar kami untuk menjadi umat yang setia dan taat pada firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendengarkan dan memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit, terutama yang sedang dirawat di rumah sakit. Berilah mujizat dan kasih-Mu ya Tuhan. Berilah kekuatan serta kesembuhan kepada mereka yang memohon dan merindukannya. Kami mendoakan semua orang yang berada di dalam kesesakan, kesulitan, dan penderitaan. Kami mengingat mereka yang hidup di Timur Tengah, khususnya di wilayah Gaza, begitu juga di wilayah Israel. Berilah perdamaian sejati kepada bangsa-bangsa yang berperang, agar mereka dapat mencari solusi bagi persoalan yang dihadapi. Kami juga doakan mereka yang hidup di Ukraina dan Rusia, biarlah mereka juga boleh mengalami perdamaian kekal. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami di Indonesia, khususnya di dalam bulan-bulan ini ketika pemilu sudah menjadi semakin dekat dan suasana semakin panas. Kami berdoa agar Engkau jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Biarlah perbedaan cita-cita politik tidak memecah belah bangsa kami. Kami berdoa untuk para calon peserta pemilu, berilah mereka jiwa yang besar untuk menerima kemenangan ataupun kekalahan secara ksatria, tidak jumawa, serta merendahkan pihak yang kalah nanti. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.